Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat dan selalu sukacita. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata semuanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari yang Kau sediakan buat kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau masih berikan kami kesehatan Tuhan. Engkau masih berikan kami berkat-Mu Tuhan. Jika sebentar kami akan memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau siapkan hati setiap kami Tuhan, supaya kami bisa melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh dan takut akan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, dan akhirnya dalam tangan Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berada dan mengucap syukur Elia. Amin. Kita nyanyikan pujian lingkup-lingkup. Ku tenang bersamamu Tuhan. Nyanyikan dari awal. Lingkupiku dengan
Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan. Berikan kami sukacita yang siap musuh Tuhan, katakan amin. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Ya ya ya, ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin menyala. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Bapa sentuh hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Apa ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom adik-adik. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau terus memberkati hidup kami. Pagi ini kami akan beribadah, pagi ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Kau memberkati kami semua, dan setiap firman yang kami dengar dapat kami lakukan, dan firman-Mu itu termeterai dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saat ini adik-adik siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Ya, kalau siap, adik-adik menyiapkan peralatan, mungkin Alkitabnya atau buku tulis atau pulpen untuk mencatat hal-hal penting yang Kak Sugeng nanti sampaikan saat firman Tuhan. Hari ini Kak Sugeng berfirman tentang menjauhi dosa. Ya, menjauhi dosa. Mungkin adik-adik bertanya-tanya, ya, kenapa sih kok menjauhi dosa? Apa dosa itu satu hal yang menakutkan? Ya, itu betul. Jadi dosa itu merupakan satu hal yang begitu menakutkan di dalam kehidupan manusia, karena arti dosa itu sendiri adalah melanggar perintah Allah. Jadi dosa itu melanggar perintah Allah. Ya, kita akan baca dulu 1 Yohanes 3 ayat 4 sampai 8. 1 Yohanes 3 ayat 4 sampai 8. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu
bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ya, itu firman Tuhan yang kita baca pagi ini, yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 sampai 8. Ya, seperti Kak Sugeng tadi katakan, dosa adalah melanggar perintah Allah. Kak Sugeng akan bercerita sedikit tentang Adam dan Hawa ketika hidup di Taman Eden. Mereka sebetulnya sudah hidup nyaman, ya, sudah hidup enak di Taman Eden, tetapi karena mereka melanggar apa yang sudah diperintahkan Tuhan, yaitu mereka tidak boleh mengambil buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Ya, dan Alkitab juga menuliskan itu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi kenapa Hawa sampai bisa mengambil buah itu? Itu semua karena iblis yang membohongi Hawa, sehingga akhirnya dia mengambil buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden itu. Dia mengambilnya, kemudian iblis semakin menggoda dia untuk memakannya. Ya, karena iblis ini licik, sehingga Hawa tergoda dan akhirnya dia memakan buah itu. Setelah memakan, kemudian diberikan kepada Adam, dan Adam juga merasakan hal yang sama, yaitu setelah makan mereka menjadi tidak ada damai sejahtera. Setelah makan mereka menjadi ketakutan dan mereka sembunyi, ya, di dalam semak-semak, karena mereka merasa sudah melakukan kesalahan atau melanggar perintah yang sudah diberikan oleh Allah kepada mereka. Ya, jadi salah satu sifat dosa itu membuat manusia semakin tidak merasakan damai sejahtera. Ya, dari cerita itu kita bisa melihat setelah melanggar perintah Tuhan, Adam dan Hawa akhirnya dikeluarkan dari Taman Eden dan mereka harus hidup susah payah. Mereka harus bekerja dengan susah payah untuk mendapatkan makanan. Ya, jadi itu gambaran buat kita semua bahwa kalau kita melakukan dosa, kita akan berada dalam satu keadaan di mana kita harus bersusah payah. Ya, sudah tidak ada damai sejahtera lagi. Hidup itu seakan-akan seperti tidak mengenakkan buat kita. Padahal Tuhan memberikan kehidupan kepada kita itu supaya kita bisa menikmatinya. Tapi karena ada dosa yang kita lakukan, maka hidup itu tidak ada damai sejahtera. Hidup itu seperti seperti harus bekerja keras, ya. Padahal Tuhan sudah memberkati kita. Ya, jadi dosa itu ya, setiap perbuatan manusia sering diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu berbuat benar dan berbuat dosa. Ya, kadang manusia itu melakukan sesuatu itu ada dua hal yang bertolak belakang, ya. Misalnya
saat kita ketahuan pulang agak siang waktu sekolah gitu ya, waktu sekolah sebetulnya pulangnya misalnya jam 1 gitu ya, kita pulangnya agak terlambat karena kita mungkin bermain dengan teman-teman kita sehingga kita lupa waktu pulang. Sampai di rumah mama kita bertanya kepada kita, kenapa kok pulangnya siang? Kita dengan enak saja menjawab, oh ya ma, ada pelajaran tambahan, oh ya ma, ada les gitu ya. Sebetulnya kan tidak seperti itu berarti kita sudah berdosa ya, walaupun mungkin hanya sekedar ngomong saja ya, tidak melanggar hukum Allah, hanya sekedar ngomong, tapi kan itu sudah berbohong. Bohong itu adalah dosa ya. Adik-adik perlu ketahui bahwa kalau kita sering melakukan dosa, itu kita akan kalau orang ngomong itu seperti ketagihan, kita kepingin melakukan dosa terus, kepingin melakukan dosa terus, karena sifat dari dosa itu seperti magnet ya, seperti magnet. Jadi ketika kita mulai mendekat, kita akan terus ditarik oleh magnet itu, ditarik oleh dosa itu untuk semakin melakukannya dan melakukannya dan melakukannya terus menerus. Nah, kalau kita sudah melakukan dosa pertama kali, terus kemudian melakukan dosa lagi, maka kita akan mati, karena di dalam Alkitab dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut ya. Di dalam Roma 6 ayat 23, Pak Sugeng akan lihat kan, Roma 6 ayat 23 ya, kitabnya dilihat adik-adik, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Maut itu satu kematian. Jadi kalau kita melakukan dosa, ya sesungguhnya hidup kita itu menuju ke satu kematian yang kekal ya, termasuk kematian rohani kita. Makanya kalau kita berbuat dosa, cepat-cepat minta ampun supaya kita tidak semakin tertarik oleh sifat dosa itu, yang seperti Kak Sugeng tadi katakan, seperti magnet yang akan membuat kita semakin mendekat kepada dosa. Tapi begitu kita terasa kita melakukan dosa, kita harus minta ampun ya sama Tuhan, atau mungkin sama orang tua, karena tadi kita sudah berbohong, kita minta ampun sama orang tua, kita minta maaf karena sudah berbohong. Nah, kalau kita sudah meminta maaf, ya jangan mengulangi lagi ya, karena sifat dosa tadi saya katakan seperti magnet yang akan menarik kita untuk terus melakukan dosa. Tetapi kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, kita tidak akan melakukan dosa. Setiap kali kita diperhadapkan dengan antara berbuat dosa dan berbuat yang baik, kita pasti akan memilih berbuat yang baik, walaupun itu bertentangan dengan keadaan kita ya. Karena menurut manusia, kebanyakan manusia berbuat dosa itu lebih menyenangkan gitu ya, sepertinya lebih menyenangkan, tetapi sebetulnya itu adalah tidak menyenangkan. Karena tadi Kak Sugeng katakan, kalau kita melakukan dosa, kita sudah masuk di dalam perjalanan menuju ke maut, perjalanan menuju ke kematian yang kekal ya. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, dipikir dulu ya, karena akan diperhadapkan dengan dua pilihan, kita melakukan dosa atau tidak melakukan dosa ya. Saya berharap kalian punya pilihan yang tepat, yaitu tidak melakukan dosa.
Ya, melakukan dosa itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Yang pertama itu bohong. Ya, bohong itu tidak berlaku jujur atau tidak berkata jujur. Terus kemudian ada berkata-kata kotor. Ya, orang Jawa itu bilang misuh itu ya. Berkata-kata kotor itu misuh, itu termasuk dosa. Terus kemudian melawan orang tua. Terus kemudian mencuri, membunuh. Ya, banyak hal nanti kalian bisa belajar dari firman Tuhan yang didapat pada waktu sekolah minggu. Jadi kalau guru-guru sekolah minggu dan firman Tuhan melarang untuk kita lakukan, kita tidak boleh melakukannya. Sebab kalau kita melanggar, berarti kita sudah berbuat dosa dan kita akan mendapat hukuman dari Tuhan. Karena Tuhan itu menentang orang-orang yang berbuat dosa. Ya, jadi Kak Sugeng bercerita sampai di sini, firman-Nya juga sampai di sini. Saya harap kalian bisa mengerti ya apa yang sudah Kak Sugeng sampaikan, supaya di dalam kehidupan kita selalu merasakan damai sejahtera, kita selalu merasakan berkat-berkat dari Allah, karena kita tidak melakukan dosa. Ya, dosa itu memang ada di sekeliling setiap manusia, setiap kita itu ada sekeliling kita, tinggal kita menolak dosa itu, menjauhi dosa itu, atau kita mengambil dosa itu, melakukan dosa itu. Ya, yang menjadi tujuan dari hidup kita adalah kita tidak mengambil dosa itu, kita harus menjauhi dosa itu, supaya hidup kita semakin dibenarkan oleh Tuhan, supaya hidup kita semakin diberkati Tuhan. Puji Tuhan, itu yang Kak Sugeng bisa sampaikan pagi ini. Saya berharap kalian semua bisa mengerti dan terus belajar tentang kehidupan kita supaya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau memberikan pengertian buat kami semua. Engkau memberikan pada kami semua untuk bisa melakukan kebenaran firman-Mu, untuk menjadikan kami anak-anak yang baik di hadapan-Mu, jadi anak-anak sekolah minggu yang melakukan firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati kami semua, Kau berkati juga kakak-kakak yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin.